Iya, oke guys. Ya, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, ya senang rasanya ya bisa kembali bertemu di malam hari ini, hari Senin tepatnya tanggal 15 Juli tahun 2024. Ya, lama banget rasanya ya teman-teman ya kita nggak ketemu. Ya, saya sebelum minta maaf karena segala kesibukan dan kebetulan saya punya baby. Jadi ya, menyebabkan saya harus ekstra dan fokus terhadap anak saya, baby. Nah, ini puji Tuhan nih saya ada kesempatan nih untuk coba lagi untuk motovlog ya, konten lagi karena tadi siang saya kebetulan ada lihat di YouTube. Jadi terinspirasi kembali lah istilahnya. Terpancing kembali ya. Ya kadang emang gitu ya, naik turunnya terhadap vlogger-vlogger ya, pemotovlog, motovlog semua. Ada saat satu memang harus di titik kita tuh bosan jenuh karena ya, tapi intinya kalau saya pribadi bukan jenuh, bukan bosan sih. Kalau saya jujur memang hanya masalah keterbatasan ya dari segi waktu, sehingga susah tuh timingnya untuk ngevlog tuh kan. Oke, baik teman-teman, di hari Senin ini, di malam Senin, ceritanya saya masih seperti yang dulu ya teman-teman, masih on the way ya ceritanya, on the way dari kantor, pulang kantor nih ceritanya, pulang gawe, kerja dari sekitaran Grogol, Taman Anggrek ya. Dan saya lagi OTW menuju pulang ke arah Jakarta Utara, di sekitaran Semper Timur ya teman-teman ya. Oke, Cilincing. Ini sekarang saya posisinya ada di mendekati jembatan perapatan ya, perapatan lampu merah, jembatan besi ya teman-teman ya. Ya, baik, malam ini sembari saya di perjalanan mungkin ya, bagi teman-teman yang kebetulan lihat video saya hari ini, mungkin saya sekedar ya berbagi-bagi cerita ya. Gak lepas nggak bukan terkait dengan tunggangan saya ya, asik, tunggangan kuda besi ya, asik. Sebenarnya nggak besi-besi juga sih, ini jatuhnya mah plastik ya kan. Kuda besi itu kayak apalah ya, kayak CB, motor-motor besi ya. Ini motornya plastikan sih. Ya, ini motor saya NMAX ya teman-teman ya. Cerita tentang yang NMAX aja deh ya kan, yang saya rasakan lah intinya. Ini NMAX saya ini tahun 2023 bulan 7 saya beli ini, kalau salah tanggal 5 ya, antara itu deh, tanggal 6 atau tanggal 5 Juli dah pokoknya. Karena di plat nomornya memang dia ada seri depannya 7 ya kan. Nah jadi, oh ya teman-teman, syukur ya, saya cita-cita plat nomor akhirnya memang kemarin sih baru saya mudeng tuh, ternyata udah habis, harus bayar pajak, udah terlambat sih. Kalau saya kemarin saya tengok di STNK tuh tanggal 13 Juli ya kan, 2024. Sekarang ini tanggal 15 Juli tahun 2024. Akhirnya ya bisa dibilang udah telat sih. Ya ceritanya kemarin tuh saya pergi ke mall ya kan. Mall itu, Mall of Indonesia ya, MOI di Jakarta Utara ya teman-teman ya, di Cempaka Putih ya. Cempaka Putih. Nah pasti mall tuh biasa ada kalau kita keluar dari parkiran mall tuh kan selalu ada pemeriksaan kayak STNK gitu teman-teman. Nah di situ tuh saya tengok-tengok, loh ternyata STNK saya udah mati nih pajaknya kan. Iya, tapi ya walaupun masih 13 ya, 2 hari lah lebih kurang ya, lebih kurang matinya, telat bayar pajaknya. Ya saya cuma sarankan ke teman-teman selalu ini ya, selalu pantengin, nah selalu dicek-cek tuh STNK motornya tanggal berapa mati pajaknya ya, jangan sampai lewat sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, bahaya. Ya ini saya sebenarnya udah jauh hari sih saya wanti-wanti nih STNK nih, cuman tetap ya kan lupa, ya kebablasan ya jatuhnya kan. Ya buat teman-teman selalu ini ya, pesan saya sih lebih terus hati-hati, dan nggak salah juga sih kadang-kadang kayak Sabtu Minggu nengok STNK nggak apa-apa ya kan, hanya untuk memastikan motor kita apakah STNK-nya mati pajak atau enggak. Apalagi saya yakin nih sekitaran kita di semua rata-rata, mungkin kalau saya pribadi jujur memang saya 2 motor ya. Jadi kalau mati pajak tuh bahaya ya kan. Jadi besar tidurnya bayarnya kan. Ada denda pajaknya kan.
Jujur saya motornya ada dua ya teman. Motor sebelum NMAX ini saya motor Beat. Kebetulan motor Beat itu dipakai oleh istri untuk ngantar anak saya yang pertama, itu udah masuk SD ya teman. Puji Tuhan per hari ini juga nih teman-teman, anak saya yang pertama laki-laki itu baru pertama nih masuk SD ya. Kebetulan beliau masuk SD Strada di Jalan Deli ya, rumah sakit Koja, mungkin teman-teman bisa tahu ya. Situ anak saya masuknya per hari ini baru masuk ya teman-teman. Nah, jadi memang pada dasarnya sembari motor saya juga kemarin terlalu kecil untuk badan saya yang gitu besarnya ya, 85-86 kilo ya. Dan motor Beat itu memang udah lama sih, udah hampir 6 tahun juga ya. Agar saya memberanikan diri untuk ambil motor besar, dan tujuan sih memang motor besar untuk saya, motor kecil untuk bini saya ya, untuk istri saya, untuk ngantar-ngantar anak sekolah gitu lah intinya. Dan saya yakin setiap orang nih kayaknya, apalagi Jakarta ini ya, itu rata-rata banyak deh motornya, ada sampai 3 atau 4 motor bahkan ya. Untuk bapaknya beda, untuk emaknya beda, untuk anaknya beda ya kan. Gitu. Kalau syukur ada mobil ya kan. Tapi saya pikir Jakarta ini susah, kalau mobil macet parah ya. Orang lebih dominan pasti mengarah ke motor ya. Supaya lebih zigzag, lebih fleksibel ya kan. Ya. Jadi kalau bagi kita yang banyak motor nih ya, logikanya harus diperhatiin banget ya masalah perihal pajak-pajaknya ya teman. STNK-nya ya sekali Sabtu Minggu tengok plat nomornya kan. Nengok STNK-nya ya teman-teman ya. Nah, supaya jangan telat pajak. Ya, itu perihal cerita pertama ya mengenai telat pajak. Ya, kalau saya pribadi memang jujur nih. Nah, nanti saya mainnya memang jujur nih, boleh buka-buka nih, saya mainnya di jasa ya, jasa tukang pajak lah. Jadi kata orang sih calo sih kasarnya gitu deh. Kalau orang itu calo lah. Karena pertama sih saya lebih ke nyaman aja sih dan terkutip, karena saya udah ada langganan sama beliau. Bapak ini memang tetangga saya di sekitaran rumah ya. Satu RT bahkan ya. Jadi memang dia jasa untuk perpanjang pajak sih. Jadi sama beliau saya minta tolong, jadi saya kasih uang ya, uang terima kasih lah intinya. Terserah bang teman-teman mau milih kayak apa, tapi saya lebih prinsip lebih nyaman aja kayak gitu, karena tidak buang-buang waktu. Dari saya segi pekerjaan juga nggak terganggu, saya taunya beres aja kan, cuma kasih uang terima kasih doang. Karena apalagi sesama tetangga ini dan saling kenal ya, saya udah percaya sama beliau udah percaya sama saya lah intinya. Ya ada juga sih mungkin teman-teman yang nggak setuju, jangan bang bahaya gini, tapi saya udah selama ini pakai sih, jujur saya pakai calo ya kan. Oke, baik teman-teman, masih di sekitaran putaran NMAX ya. Ini hari Minggu kemarin nih cerita teman-teman ya. Saya mau cerita dikit nih perihal NMAX saya ini, NMAX 2023. Jadi hari Minggu kemarin, berarti seminggu sebelumnya ceritanya, NMAX saya ini parah nih teman-teman, gerodoknya ngeri. Parah banget. Kayak gempa tuh motornya kan. Getarannya wow ya. Terus akhirnya saya berani ini, pokoknya hari Minggu ini, Minggu semalam lah intinya, tanggal 14 ya, tanggal 14 Juli, hari Minggu malam ya kemarin ya, saya berani diri untuk atur waktu ya. Saya memang jujur dengan segala kesibukan saya, terbatasan waktu saya, payah pokoknya untuk mengatur waktu supaya bisa bongkar-bongkar motor itulah intinya. Karena banyak kerepotan terjadi kan. Akhirnya kemarin saya memang niat banget tuh untuk, karena parah banget tuh getarnya enaknya. Jadi saya waduh ini gimana nih motor saya nih kok makin nyaman nih kan. Dan syukurnya ada indikasi ya teman-teman ya, ada indikasi di NMAX, mungkin di semua motor ada kali ya, di sekitaran CVT itu kan ada kayak selang buang ya, teman-teman bisa paham mungkin ya. Selang buangnya itu kayak ada sengaja, kalau misalnya terjadi bocor oli, dia akan tergenang di selang buang itu sebelum tumpah keluar ya kan. Nah, tertampung lah. Itu sebagai sinyal untuk kita sebagai pengendara atau pemilik motor untuk mengetahui bahwanya oh motor kita nih sekarang ada kebocoran loh. Betul benar, memang bahwasanya memang motor saya itu bocor ya, seal as depan ya kan, as depan as mesinnya ya. Nah, seal oilnya itu bocor teman-teman. Nah, jadi hari Minggu kemarin saya bongkar tuh. Jadi intinya gerdek motor itu memang karena si kampas ganda dan mangkoknya itu kesiram ya, kayak itulah kasar gitu, kesiram dengan oli yang bocor dari seal as depan, puli depan lah intinya. Primary puli ya, itu tadi ya, setelahnya itu bocor, jadi banyak oli, akhirnya kena deh di kampas gandanya, akhirnya gerdek parah banget teman-teman gerdeknya. Nah ada nyaman-nyamannya bawa motor itu nih, gempa. Ya jadi setelah saya bongkar, oh ini penyakitnya ya kan.
Nah, jadi saya cuma ngasih tahu ke teman-teman, kalau saya pribadi memang dari dulu saya udah berjanji dan berniat, sangat-sangat niat banget itu istilahnya apapun motor yang saya punya tuh nggak akan saya bawa ke bengkel kalau benar-benar saya nggak nyerah. Yang kedua, berbaut mesin. Nah, tuh saya mau jujur nggak berani lah pegang-pegang buka-buka piston, nggak berani saya tuh. Di luar itu ayo, nah itu intinya teman. Apalagi berbom-bom dunia CVT kayak gini kan. Ah iya, itu kayaknya udah ya kayak udah makanan sehari-hari aja deh, ya kan. Dari zaman saya pakai motor Beat sampai NMAX ini saya udah pelajari. Nah kemarin tuh senangnya lagi saya ternyata membuka seal oilnya tuh memang segampang itu teman-teman, segampang itu banget ya. Congkel dikit aja. Tapi yang perlu diperhatiin di AC itu jangan sampai baret ya. Saya congkel pakai obeng minus ya. Nah, benar-benar hati-hati congkelkannya. Kalau motor Beat dia pakai sistem dibantu dengan baut lah, baut cacing ditancap dia lalu ditarik mundur, nah, intinya kalau membongkar sealnya. Kalau di NMAX nggak perlu ya, dia kayak gampang banget dah itu bukanya. Banyak kok di YouTube ya, saya pun nengok dari YouTube sih intinya, iya kan. Saya nengok dari YouTube cara membuka oil seal untuk NMAX ini ya, ternyata segampang itu. Terus saya beli ya, kebetulan kemarin tuh saya bocor, saya nggak ada kesempatan prepare waktu untuk membeli dari online, akhirnya saya beli di bengkel dekat rumah lah, seharga 20.000 ya untuk as depan puli NMAX, sealnya itu 20.000 ya. Saya tanya ke tukang jual sih katanya ori, katanya gitu, tapi saya nggak yakin sih. Sejauh dia nggak jualnya di Honda langsung dari Yamaha langsung, istilahnya tuh nggak ori, saya yakin kan itu. Nah, kalau masih di toko tuh kayak kata-katanya aja sih ya kan? Tapi oke lah, seal oilnya saya beli di toko itu harga 20.000 dan pasang sendiri ya gratis ya kan. Nah, dan bahkan istri saya bilang udah bawa ke bengkel aja ngapain sih, saya cuma satu yang saya tekankan, karena saya mampu saya akan buat sendiri, dan kedua memang percaya nggak percaya teman-teman, saya udah terlalu sering tuh bawa hal-hal yang sepele yang harganya murah. Kayak kemarin tuh kebetulan saya motor emang ada kendala ya teman-teman, jujur kemarin kendala puli depan tuh kan ada baut pengikatnya tuh, yang puli depan ya, kan ada baut pengikat tuh. Kalau emang ini kunci 17 ya teman-teman, saya pakai impact teman-teman kuncinya. Nah pakai impact tuh ngegan sekali doang, udah selesai. Nah itu tuh akhirnya longgar, lepas ya kan. Nah mati tengah jalan pas saya pergi ngantor ya kan. Nggak mungkin dong sudah tengah jalan balik lagi, gimana caranya ya kan. Akhirnya saya berinisiatif bawa ke bengkel. Nah di bengkel tuh, bengkel umum nggak buka teman-teman, saya ketemunya cuma bengkel resmi ya teman-teman ya. Percaya nggak percaya teman-teman, di bengkel resmi itu mintanya sebesar 100.000 berapa deh kalau 100. Hanya untuk ya emang udah dasarnya memang mereka bersihin sih, tapi saya kayak nggak rela aja tuh ya. 100.000 untuk baut itu doang loh gitu loh ya kan. Tapi ya gimana lagi kan, memang kita lagi di perjalanan ya mau nggak mau lah kan. Bengkel umum pun nggak buka, seandainya ada bengkel umum buka mungkin nggak semahal 100.000 juga sih untuk mengunci baut itu aja kan gitu. Prinsipnya saya membongkar motor sendiri pada dasarnya memang karena saya rasa sih sejauh nggak bongkar mesin piston itu saya mampu lah. Di luar itu saya mampu. Di luar itu saya mampu. Kalau Ecu dan teman-temannya itu kan komputerisasi, saya nggak juga mampu. Itu biarkan showroom bekerja. Nah ya, selain itu oke lah saya bisa. Nah itulah mampu untuk membongkar sendiri karena kebetulan saya memang hobi oprek-oprek motor ya. Sorry teman-teman, ini motor King berisik deh. Oke, lalu selain saya mampu, kedua masalah harga untuk servis motor itu memang mahal banget. Nah, itu aja teman. Maaf teman-teman ya, sangat berisik nih motor King nih ya, kita tahu ya. Saya coba mungkin, biar dia kenceng dulu lah. Dia kenceng dulu, aduh sama aja teman-teman. Ada dua pula motor King kan. Biar dia jauh dulu, tapi sap akhirnya dia ke kanan juga teman-teman, sama aja, terlalu berisik teman-teman. Akhirnya wow berisik banget. Ya biarlah mereka dulu ya. Ya itu teman-teman ya, intinya saya merasa mampu dan saya percaya nggak percaya terserah, percaya teman yang gimana ngambil pusingnya. Intinya kalau ke bengkel tuh pasti mahal dah, itulah intinya. Akhirnya udah saya bongkar sendiri semalam. Oke, saya coba tes. Oke, dan just informasi ya teman, just information ya, asik. Di motor NMAX saya ini udah main upgrade kirian ya teman-teman.
Sekedar informasi, saya pulinya saya pakai racing ya, mereknya SRP. Puli yang ke depan komplit ya. Puli kipas, puli roller, rumah rollernya saya ganti tuh merek SRV ya. Terus syukurnya di paketan untuk puli depannya udah komplit ya. Jadi ada kipasnya, ada rumah rollernya, ada tutup, bahkan tutup rollernya. Tuh SRP semua ya, sama busing tengahnya tuh juga SRP punya tuh. Saya pakai semua tuh kan. Jadi yang orinya saya simpan ya. Berpikir saya gini sih, ke depan memang ya masih terjaga sih yang barang orinya, itulah intinya teman. Saya simpan tuh, saya kayak kemarin tuh hari Minggu saya coba kasih minyak lagi supaya mekarat ya. Saya rawat lah itu ya, barang yang copotan dari handbag yang ori ini saya rawat lah itu ya, tidak saya sia-siakan lah ini ya. Ya saya tetap pakai merek racing, itu puli ya. Kedua, roller saya merek racing juga ya, apa Yamaha, Yakatama apa gitu deh. Nah, saya lupa tuh. Ya, saya pakainya rollernya kemarin ya, sebelum hari Minggu ini, sebelumnya saya mereknya mix ya, dari yang racing Yakama tuh 3 biji yang Yakatama tuh ya, yang 13 gram. Terus 3 lagi punyanya Sion RC ya, yang 10 gram. Nah, terus hari Minggu kemarin saya coba iseng lagi tuh, saya pakai lagi tuh, saya beli roller standaran NMAX ya, yang 14 gram ya. Nah, saya pakai lagi sekarang nih, terhitung hari ini lah, hari Minggu kemarin sampai hari ini Senin, saya pakai yang full ya, full roller 14 gram NMAX punya. Nah, mungkin ada beberapa yang saya rasakan. Oh itu belum selain lanjut aja ya. Selain puli roller, terus bagian ke arah belakang ya, fanbel masih standar ya teman-teman, fanbel masih ori. Terus ke belakang lagi itu mangkok ganda saya pakai yang ori tapi dilobang-lobangi. Gak di kartel ya teman, karena saya nggak suka di kartel, karena kampas ganda saya masih kampas ganda yang ori. Jadi kalau pakai kartel kayaknya rugi deh. Itulah intinya, rugi karena cepat habis kalau dia pakai kartelannya. Kalau pengen juga pakai mangkok kartel ya, kampas ganda harus merek Daytona juga ya, yang keras ya kan. Oke, itu dia. Terus Persevity-nya pakai yang racing punya yang kuning itu ya, yang Sibumatus. Terus Persevity. Nah, kalau Persentry-nya saya pakai merek Sion RC ya teman-teman. Kalau satu dia lebih keras ya. RPM-nya salah 1000 tetap. Kalau yang ori kan 1000 RPM ya. Ya itu dia mungkin yang saya ganti untuk masalah perkirian saya ya. Nah, jadi sekarang nih rollernya standaran ya, pulinya yang SRP komplit ya, fanbel standar, oke. Mangkok ganda ori tapi dilobang-lobangi, kagak di kartel ya, nggak di kartel, cuma lobang doang. Terus versi Bumatus, CVT-nya versi Bumatus. Lalu apa namanya tuh, Persentry yang Sion RC. Oke, itu yang saya ganti ya. Nah, kenapa saya kembali ke yang roller yang standaran? Nah, sebelumnya saya pakai mix itu ya, yang racingan. Karena apa ya, saya pikir apa sih rasanya, karena sebelum yang racingan ini kan masih ori nih, asli banget dari bawaan motor nih. Itu lari top speednya pernah, kalau salah saya lupa ingat, top speed itu mau dia sampai 120 ya teman-teman. Nah kemarin yang pakai yang mix itu ya, campur itu racing dan Sion RC itu, rollernya saya ngejar ke 115 tuh harus memang butuh inilah butuh waktu yang panjang dan ruang yang kosong untuk ngegasnya gitu kan. Itu enaknya sih dia memang di RPM rendah dia kayak jengak gitu ya, kalau yang mix gitu ya, roller mix itu ya, 10/13 itu ya. Jadi waktu tarikan awal tuh kayak bisa landing ya, itu enaknya. Tapi kalau top speed ngejar ke 120 susah dah. Nah terus saya pikir coba boleh ke standar lagi. Sayangnya setelah saya tes ini ya, kenapa ya roller yang ini, padahal yang ori loh gitu, saya belinya ori, nggak mau di atas 110 pun payah. Aduh. Tapi saya rasakan juga memang agak beda ya perbandingan roller yang ini yang ori sama yang sebelum bawaan motor ya. Motor ini aslinya, motor yang asli bawaannya peang deh teman-teman, udah termakan ya kan, jadi kebuang deh ya kan. Ke-66-nya peang loh, udah termakan aus dia kan, jadi nggak bisa pakai gitu. Maka kemarin beli yang mix kan. Terus saya coba lagi, penasaran balik ke yang standar lagi. Nah, yang standar lagi ini kayaknya
entah terlalu ringan atau gimana ya teman-teman, nggak kerasa ya gitu. Terus dia agak ngerawung juga sih dia gitu. Ya mungkin ke depan saya bongkar lagi ya, balik lagi lah mendingan yang mix itu gitu. Yang mix itu 115 masih worth it lah. Ini 110 payah kemarin tadi pagi saya coba ngegaspol ya, 110 payah banget dapatnya itu. Memang untuk cerita perihal untuk mendapatkan apa settingan main kiri ini memang kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar banyak-banyak eksperimen supaya mendapatkan titik enaknya gitu. Iya. Yang jelas dari bangkok belakang sih saya rasa udah oke lah, udah mantap lah segitu settingannya kan. Nah yang depan ini gini, masalah roller-rolleran saya nih belum dapat nih. Mungkin jujur saya coba beli di showroom Yamaha, bener-bener Yamaha deh untuk memastikan lagi tuh. Penasaran karena saya yakin dulu waktu NMAX pertama keluar nih, masuk ke datang rumah saya itu memang saya langsung buka deh. Jadi saya punya kebiasaan teman-teman ya, kalau punya motor baru ada istilah saya tuh nyebutnya di running. Nah di running itu memang sehabis-habis limit gas. Wah gila gitu. Tujuan saya memang membuka lari itu motor. Kalau bahasa orang bengkel nyebutnya supaya pistonnya masak deh kan. Dan kata-katanya percaya nggak percaya teman-teman, karakter dari bukan gas pompa motor itu, si pengendara motor itu memang akan terikot dia gitu dari awal. Kalau memang kita memang gaspol, memang karakternya itu karakter gaspol dia gitu loh. Nah itu teman-teman. Jadi si ECU itu memang menyimpan, dia kan komputer tuh, jadi dia bisa menyimpan kebiasaan kita gitu. Itu teman-teman. Jadi saya kemarin tuh saya coba tes lari teman-teman ya. Tes lari gaspol ya kan. Jadi sampai sekarang udah motor saya itu memang udah di setting memang ke arah ya main kencang lah itu deh. Gitu. Kencang pun enggak kencang bodoh juga ya teman. Terus petabrakan yang amin-amin, cabang bayi ya teman-teman ya. Iya. Itu dia teman-teman ya. Jadi intinya semalam tuh saya ganti seal as depan, puli depan ya, seal as puli depan. Terus mengganti rollernya ke standar lagi, tapi hasilnya nggak worth it deh. Mungkin beberapa minggu lagi sembari ini olinya harus diganti juga bulan depan, kayak pas gajian saya nih mengganti oli kayak ini. Nah pas ganti oli itu saya mau coba agak balik lagi yang mix itulah. Iya. Dan mungkin saya berpikir ada ini, itu kan kemarin tuh berarti kan 13 mili 3 biji 13 gram 3 biji, sama yang Seoneris itu kan 10 dia 10 gram. Nah rencana saya mau mainkan lagi nih. Saya yakin ini mungkin timbangan udah sampai 14 gram. Saya nggak ada timbang digital kan. Saya coba nanti yang racing tuh 13 gram tuh saya pakai, tambah ini 3 lagi kan. Jadi mau nengok hasilnya aja gitu kan. Karena terlalu gerung gitu teman, terasa sih gerungnya dia nih. Jadi kayak terlalu ringan sih dia. Gak percaya saya 14 gram deh intinya motornya gitu. Jadi nanti yang ada saya roller racing tuh yang Yakatama apa sih lupa saya merek itu. Pokoknya yang racing punya tuh yang 14 gram ya, 14 atau 13 gram lupa saya. Nah itulah 3 biji saya kawin dengan ini 3 biji gitu. Saya coba dulu eksperimen lah apa hasilnya ya kan. Oke teman-teman, itu dia teman-teman cerita tentang dunia permotoran saya ya. Selebihnya kayak ban, pelek, shock breaker semua, ECU apa semua, busi, saya masih ori full ya, full ori ya. Hanya main kirian itu aja tuh yang saya mainkan. Dan sejauh yang saya rasakan memang asik lah intinya untuk motong-motong kontainer mas, karena kebetulan rumah saya memang di sekitaran apa ya, kalau nyebutnya pelabuhan ya. Jadi kalau udah cerita pelabuhannya ya nggak kemana, main kontainer aja kan. Nah jadi saya ngejar performa motor tuh memang supaya bisa motong-motong kontainer gitu teman-teman ya. Nah, bukan semerta-merta saya pengen balap-balap juga ya, emang jiwa saya ada sih kayak gitu, sama bukan itu item yang saya pengen dapatkan itu adalah supaya saya bisa motong-motong kontainer ya kan di jalan gitu. Jangan ngebul asap yang di muka saya kan. Gitu teman-teman. Ya untuk selain itu masalah racing-racingan juga saya membahas masalah shocknya teman-teman ya. Ini saya akui ini parah banget nih shocknya nih, bisa dibilang keras banget nih shocknya. Mungkin teman-teman bisa komen ya, siapa tahu enggak bang, kalau NMAX saya tahun 2023 nggak sekeras itu juga kali gitu ya. Mungkin ya, tapi saya rasakan memang NMAX 2023 yang saya punya ini keras banget dah. Tapi kalau dia berbonceng dia lembut. Nah itu tuh
Nah, di situ yang saya heran kenapa gitu ya. Kalau dia badan saya sendiri ini 86 kilo lah saya ini ya. Di bawah 90 kilo lah, 86 tak gitulah, 90 kilo. Itu dia kayak keras gitu, enggak nyaman gitu. Nah, ini keras banget ini. Jadi bawa motor harus pelan banget supaya jangan terlalu membanting gitu kan. Ya kan? Atau ada teman-teman ada pendapat lain ya perihal NMAX 2023 ya? Enggak bang, di motor saya enggak keras-keras itu banget bang. Monggo ya, silakan di komen teman-teman ya. Karena saya ada teman juga di kantor sama persis nih, cuma bedanya dia pakai QQ ya, pakai apa keyless kuncinya, bisa pakai remote ya. Saya nggak pakai anak kunci biasa. Sama, saya pernah coba tes motor bawa pulang rumah ya, kami cek motor ceritanya. Sama kerasnya gitu juga gitu lah. Dan saya tengok di YouTube memang sih rata-rata gitu juga sih katanya. Aduh. Akhirnya saya berpikir ke depan kalau saya ada rezeki nih, pengen banget saya untuk ganti sok tabung yang yang itulah ala-ala yang keren-kerennya lah, yang cakepnya kan. Ya, semoga sampai ya, saya kesampaian tak untuk beli shockbreaker untuk NMAX ini ya. Oke teman-teman, ini saya udah, kalau saya perhatiin ini sekitaran Enggano itu teman-teman ya. Lepas dari stasiun Tanjung Priok menuju arah Semper Timur nih, sekitar jalan Enggano ya. Nah, nanti saya ke kiri tuh udah di sekitar pelabuhan ya, pelabuhan Tanjung Priok ya, akses pelabuhan Tanjung Priok ya. Ya, baik teman-teman. Oh ya, sampai lupa saya teman-teman ya. Nah, saya selalu punya kebiasaan setiap nge-vlog tuh saya selalu share ya, selalu berbagi perihal alat-alat konten yang saya pakai ya. Nah, jadi memang konten saya ini mengangkat tema yaitu motovlog sederhana pakai HP. Yes. Ini yang saya pakai sekarang adalah HP teman-teman. Nah, ini di dada saya nih. Jadi adapun alat-alat vlog saya yang pakai, pertama tuh menjaga selalu konsisten dengan menggunakan HP. Sebenarnya bisa aja sih beli kamera digital, cuma memang lagi pengen untuk memberi edukasi ke teman-teman kita vlogger-vlogger yang pengen baru memulai ya. Kalau sekiranya memang nggak ada kamera digital yang begitu mahal ya, cobalah pakai yang ada dulu deh, pakai ya kamera kita sekarang udah support dengan video-video kelas 2K bahkan 4K ya, 2K ya paling tinggi ya. Jadi apa salahnya kita pakai kamera kita, dan baterainya sekarang udah 6.000 5.000-an. Jadi saya pikir ayolah gitu, dimulai aja gitu. Nah, saya megang itu tuh, memakai HP ya teman-teman untuk ngevlog ya. Terus HP-nya tuh akan dipegang suatu holder yang namanya, kalau orang nyebutnya chest strap, apa sih? Chest strap dada. Jadi chest strap dada ini berfungsi untuk holder ya, pegangan HP yang dirancang sedemikian rupa untuk nempel di dada kita ya. Dia ada sabuk-sabuknya. Mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya. Terus ada pakai headset ya, headset tali, headset murah yang saya modif dengan cara membalutkan filter ya, penyaring dari busanya sabun untuk pencuci miring ya. Nah, busanya itu saya balutin jadi dia kayak filter ya. Itu teman-teman ada 3 ya HP. Kebetulan HP yang saya pakai adalah Vivo V23e ya, yang masih 4G ya, belum 5G, yang 4G. RAM-nya lumayan sih, yang 8GB saya pakai ini ya teman-teman, 8/128. Lalu chest strap dada, lalu mic-nya dari headset ya teman-teman ya, headset murah. Baik, itu teman-teman yang alat konten saya pakai ya. Dan sejauh ini sih kalau menurut saya ya masih oke lah ya kan. Nggak terlalu jajan banget sih hasil rekaman video menggunakan handphone ini ya. Saya masih oke lah untuk bisa dibawa ke YouTube ya kan. Ya, baik teman-teman, tentunya saya juga meminta dukungan supportnya teman-teman ya. Tetap dukung channel YouTube saya terus dengan channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Ini saya
udah sekitaran akses ini ya, akses apa namanya, akses menuju akses Tanjung Priok aja, akses terminal Tanjung Priok ya, akses pelabuhan Tanjung Priok. Segitu banyaknya kontainer hilir mudik di sini teman-teman ya. Sekali lagi saya mau nyampaikan kepada teman-teman yang pengen atau kebetulan lewat sini Sabtu aja, hati-hati teman-teman, udah terkhusus pengendara motor ya. Wah, sini sangat wah pokoknya. Yang penting hati-hati, jangan gerasa gerusu, santai, nikmati aja perjalanannya kan. Ya, baik teman-teman. Saya pikir udah mau mendekati rumah ya teman-teman ya. Depan sana tuh ada lampu merah, terus depannya lagi nanti ketemu namanya apa tuh ya, gang atau gapura masuk ke perumahan saya tuh, perumahan sekitaran Dewa Kembar ya teman-teman. Setelah itu ketemu lagi yang namanya Semper Timur. Ya, saya sendiri mengucapkan, saya rasa sudahi dulu ya, saya sudahi video malam hari ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini selalu setia ya, selalu mantengin setiap video-video yang saya buat di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel. See you and bye-bye.